kita akan belajar tentang materi pelajaran sosiologi, yaitu tentang ciri ilmu sosiologi. Nah, pada materi ciri ilmu sosiologi ini, sebelum kita nanti membahas tentang step-step selanjutnya, yaitu tentang ciri-cirinya, perlu kita pahami dulu apa itu arti dari kata-kata ciri. Ciri itu adalah tanda yang membedakan suatu hal dengan hal yang lain. Misal contoh, pada ilustrasi yang di sini, ini ada beberapa anak. Kita perhatikan, ada yang kulit hitam, kemudian ada yang kulit putih, ada yang rambutnya lurus, ada yang gemuk. Nah, itu ciri yang membedakan suatu hal dengan hal yang lain. Nah, sama pada sosiologi, ada ciri-ciri yang ciri itu akan membedakan pelajaran sosiologi atau ilmu pengetahuan sosiologi dengan pengetahuan yang lain. Nah, di sosiologi ada 4 ciri yang itu kemudian akan mengidentifikasi ketika disebut ciri-ciri ini akan membedakan dengan pelajaran atau ilmu pengetahuan yang lain. Ada yang pertama empiris, kemudian yang kedua teoritis, dan yang ketiga kumulatif, dan yang keempat non-etis. Kita bahas yang pertama, yaitu empiris. Sosiologi didasarkan pada pengamatan terhadap kenyataan sosial sesuai akal sehat dan hasilnya tidak bersifat spekulatif. Pada tampilan berikut ini ada kalimat atau kata yang di sini berwarna merah, dan itu sebagai kata kunci yang kemudian nanti itu mengartikan dari kata empiris. Yang pertama adalah pengamatan atau observasi. Pengamatan itu berbeda dengan melihat. Pengamatan atau observasi itu menggunakan seluruh kemampuan panca indera untuk mengidentifikasi suatu hal. Kemudian yang kedua sesuai akal sehat atau logis. Kemudian yang ketiga tidak spekulatif atau menduga-duga. Jadi ciri yang pertama, empiris itu dia pertama sesuai pengamatan, bisa diamati dengan panca indera tubuh, pengalaman, dan kemudian logis, dan kemudian spekulatif. Sebagai contoh di sini adalah kesimpulan atau pernyataan yang bersifat empiris, fakta empiris, yaitu SMA Muhammadiyah 1 Jogja merupakan sekolah dengan fasilitas terlengkap di kota Jogja. Kenapa kalimat ini menjadi kalimat yang empiris? Kenapa bisa disebut sebagai fasilitas yang terlengkap? Karena hal ini bisa diamati. Orang bisa mengamati beneran. Ketika orang tidak percaya, maka dia bisa mengamati beneran, datang ke SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, kemudian bisa dilihat fasilitasnya ada semua atau tidak, dan bisa dibedakan dengan sekolah yang lain atau tidak. Dan itu bisa diamati dan bisa dibuktikan ada wujudnya dari fasilitas yang ada di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Dan itu yang membedakan dengan sekolah yang lain, dan itu kemudian menjadi hal yang empiris. Nah, kalau ada hal yang empiris, pasti ada juga hal yang tidak empiris. Contoh adalah hal-hal yang tidak bisa atau dibedakan dengan dibuktikan dengan panca indera. Misalnya hantu, kemudian UFO, itu tidak bisa diamati, kemudian tidak bisa dibuktikan dan wujudnya tidak ada. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua ada teoritis. Teoritis artinya sosiologi selalu berusaha menyusun abstraksi. Abstraksi itu menarik kesimpulan dari hasil-hasil observasi untuk menghasilkan teori keilmuan. Jadi pada sosiologi, teoritis itu artinya kesimpulan yang dibikin atau teori yang dibikin itu berdasarkan pengamatan melalui proses yang ilmiah atau akademis. Sebagai contoh di sini adalah anak-anak sekarang lebih tertarik bercita-cita menjadi seorang YouTuber atau menjadi content creator daripada menjadi seorang astronot atau dosen. Nah, ini kesimpulan yang teoritis, artinya kesimpulan ini lahir dari pengamatan atau kesimpulan ini lahir dari penelitian-penelitian yang melalui proses yang cukup panjang yang kemudian didapatkan kesimpulan semacam ini. Nah, itu namanya teoritis. Kemudian selanjutnya adalah ciri selanjutnya adalah kumulatif. Kumulatif itu artinya teori-teori dalam sosiologi itu dibentuk atas teori-teori yang sudah ada, akan tapi teori yang sudah ada itu nanti sesuai dengan perkembangan zaman dinamis. Artinya dinamis itu nanti teori itu akan berubah sesuai dengan arah kebenaran atau perkembangan zaman. Di sini sebagai contoh adalah ada teori namanya geosentris. Teori geosentris itu dulu orang atau manusia itu menganggap bahwa bumi sebagai pusat tata surya. Satu teori geosentris itu bumi sebagai pusat tata surya. Akan tapi sesuai dengan searah dengan perkembangan zaman, kemudian ternyata teori tersebut salah, maka kemudian diganti dengan teori yang namanya teori heliosentris. Bukan bumi sebagai pusat tata surya, akan tapi matahari sebagai pusat tata surya. Yang itu namanya diganti atau disempurnakan atau diperbaiki sesuai dengan teori yang lebih baru, yang lebih up to date, atau yang lebih benar
daripada teori sebelumnya. Ini ciri sosiologi yang ketiga adalah kumulatif. Selanjutnya ciri yang terakhir dari ilmu sosiologi adalah non etis. Non etis itu artinya sosiologi ilmunya itu tidak mempersoalkan atau tidak peduli, tidak urusan dengan baik buruk atau benar salah atau pantas tidak pantas. Tapi di sosiologi non etis itu artinya sosiologi itu menganalisis fakta, kenapa bisa terjadi, alasannya apa, penyebabnya apa, dampaknya apa bagi lingkungan masyarakat. Nah, itu non etis. Sebagai contoh, belakangan ini sedang marak fenomena klite. Maka klite itu dalam sudut pandang sosiologi, kajian sosiologi, tidak pantas sosiologi itu tidak menilai apa klite itu adalah hal baik atau hal buruk, klite itu adalah hal yang benar atau hal yang tidak benar, atau klite itu sebagai sesuatu yang pantas atau tidak pantas. Sosiologi tidak menilai atau tidak memberi label baik buruk benar salah karena non etis. Akan tapi kenapa? Akan tapi di sosiologi itu menganalisis kenapa kok klite itu ada, penyebabnya apa, klite itu penyebabnya apa, kemudian dampaknya apa, dan kemudian pada sampai tahap akhir menganalisis kenapa kok klite itu bisa terjadi. Maka porsi sosiologi hanya menganalisis saja fakta, kenapa bisa terjadi, alasannya apa, dampaknya apa, penyebabnya apa, bukan menilai suatu perbuatan itu buruk atau baik atau benar atau salah atau pantas tidak pantas. Sosiologi tidak menilai hal itu. Nah, kalau di sini ciri sosiologi non etis itu adalah non etis. Ciri sosiologi adalah non etis, maka ada juga ilmu pengetahuan yang sebenarnya berbalikan, justru cirinya non etis. Maka ilmu pengetahuan atau pelajaran yang dia sifatnya etis, justru di sanalah kita akan dipelajari mengenai buruk, baik, benar, salah dalam rangka supaya kita terhindar daripada hal-hal yang baik. Contoh pengetahuan yang sifatnya atau cirinya etis yaitu ilmu-ilmu pengetahuan yang berbasis pada agama, moral, kesantunan. Nah, itu adalah ilmu pengetahuan yang cirinya non etis. Akan tapi sosiologi cirinya non etis. Nah, demikian tadi 4 ciri tentang ilmu pengetahuan sosiologi. Dapat kita simpulkan, poinnya adalah empiris itu pertama, dia sesuai dengan fakta, berdasarkan akal, bisa dibuktikan dengan akal logis, dan kemudian tidak berspekulasi atau tidak menduga-duga. Ciri yang kedua, teoritis. Kesimpulannya teoritis itu teorinya, kesimpulannya itu harus berdasarkan pengamatan, penelitian, dan seterusnya. Dan prosesnya itu ilmiah dan akademis. Kemudian ciri yang ketiga, kumulatif. Kumulatif itu artinya sosiologi dibentuk atas teori yang sudah ada, tapi sesuai dengan perkembangan zaman, itu kemudian teori itu kalau sudah tidak relevan, maka bisa diganti. Kalau tidak relevan, maka bisa diperbaiki. Kalau tidak relevan, maka disempurnakan. Sesuai dengan perkembangan zaman, teori itu mengarah kepada kebenaran yang mutlak. Kemudian ciri yang terakhir adalah non etis. Non etis, simpelnya, sederhananya adalah sosiologi tidak menilai baik, buruk, benar, salah, pantas atau tidak pantas. Tapi sosiologi non etis adalah lebih kepada bagaimana fakta itu bisa terjadi, alasannya apa, penyebabnya apa, dan kemudian efek bagi masyarakat apa. Nah, itu kesimpulan dari ciri-ciri ilmu sosiologi ada 4. Bisa dipahami? Kita buktikan dengan satu buah soal untuk pembahasan. Ada satu soal yang ganda, ada 5 pernyataan yang di sini kemudian bisa mengarah kepada ciri-ciri sosiologi. Pernyataan yang pertama, teori disusun berdasarkan abstraksi hasil observasi realitas sosial dalam masyarakat. Kalau kita baca pernyataan ini, maka ini adalah pernyataan yang mengarah kepada ciri sosiologi yang dia bersifat teoritis. Yang pertama berarti benar karena dia sifatnya teoritis. Kemudian yang kedua, data hasil temuan di lapangan dapat dimanipulasi untuk kepentingan tertentu. Nah, ini bukan ciri sosiologi. Kenapa? Di sosiologi fakta itu harus objektif, bukan subjektif, apalagi dimanipulasi. Maka yang kedua ini bukan sebagai ciri sosiologi. Satu sudah masuk dan ini benar ciri sosiologi. Yang kedua kita salah karena data itu tidak bisa dimanipulasi, harus objektif dan faktual. Kemudian yang ketiga, teori dapat berkembang secara dinamis sesuai kondisi masyarakat. Nah, kalau ini ciri sosiologi yang bernama non etis atau kumulatif. Coba. Nah, di sini berkembang secara dinamis sesuai dengan kondisi masyarakat, maka itu ciri sosiologi yang kumulatif. Kemudian yang keempat, yang 3 benar,
kemudian yang keempat, objek kajian dibatasi pada ruang lingkup demografi dan ekonomi. Objek kajian sosiologi itu tidak hanya berkaitan dengan demografi dan ekonomi saja, akan tapi gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat. Maka yang pernyataan nomor 4 itu juga belum benar atau salah. Kemudian yang kelima, menjelaskan fakta sosial secara ilmiah dan komprehensif, dan ini bisa benar, faktual. Faktual itu berarti empiris. Maka dari kelima pernyataan ini, pernyataan yang tidak benar adalah pernyataan yang nomor 2 dan nomor 4. Berarti jawabannya adalah pernyataan yang pertama, ketiga, dan kelima. Ciri ilmu sosiologi ditunjukkan oleh angka 1, 3, dan 5. Jawabannya berarti adalah C. Nah, demikian pembahasan ilmu sosiologi berkaitan dengan ciri-ciri sosiologi. Kita jumpa lagi dalam pembahasan ilmu sosiologi yang berbeda, yang lebih lengkap lagi. Jangan lupa kunjungi pembahasan lebih lanjut di e-learning di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Sampai jumpa, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.